Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Keluaran. Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakannyalah tudung kemah di atasnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannyalah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannyalah tabir penudung, dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, bukalah hati kami, supaya hati kami memperhatikan sabda Putra-Mu. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut.
lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, dan rata-rata umur manusia di zaman sekarang ini di bawah 100 tahun. Bahkan di kota-kota besar usia 40-60 tahun agak rentan terkena penyakit kronis seperti misalnya sakit stroke, sakit jantung, sakit asam urat, diabetes, kolesterol, berpotensi mengakibatkan kematian. Padahal hidupnya masih larut dalam kesenangan duniawi, sedang rajin cari uang atau harta duniawi dan urusan rohaninya masih terbengkalai, alias tidak diberi asupan makanan rohani yang memadai. Sungguh ironis, bila di usia masih muda dan masih produktif, tiba-tiba terserang penyakit kronis dan akhirnya dalam waktu singkat meninggal dunia. Fenomena seperti ini melanda di pelosok dunia, di mana hampir sebagian besar orang mengabaikan hidup di dalam kebenaran Tuhan dan cenderung hidup dalam kebenaran dunia. Bila imannya statis atau tidak bertumbuh, bahkan ada yang mati imannya, maka tidak heran keseharian hidupnya banyak melakukan perbuatan dosa yang tidak diakuinya sebagai dosa, karena menurut pandangan dunia itu bukan dosa. Situasi seperti ini sudah sejak dahulu terjadi, dan itu terlihat di Perjanjian Lama. Salah satu nabi, yakni Nabi Miha, telah menyuarakan pesan Allah agar manusia bertobat dari perbuatan jahat dan sadar diri dengan melakukan perbuatan baik sesuai kehendak Allah. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Yesus memperingatkan orang Yahudi pada saat itu, bahwa akan tiba waktunya nanti Allah mengutus malaikat untuk memisahkan orang jahat dari orang benar, dan dicampakkan ke dapur api, artinya menerima hukuman api kekal di neraka. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang
memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Peringatan ini terutama ditujukan kepada ahli Taurat, sebab mereka mengetahui kebenaran firman Allah, tetapi tidak mau mentaatinya, malahan berbuat dosa. Mereka bersikukuh pada ajaran Taurat meskipun tidak melakukannya, tetapi menolak ajaran Yesus, bahkan tidak mau mengakui Yesus adalah Mesias, seperti yang dinubuatkan para nabi. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Kedegilan ahli Taurat dan orang Farisi janganlah ditiru, tetapi hendaknya kita menuruti nasihat Yesus dan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Selama hidup di dunia ini, kita diproses melalui ujian iman, agar otot iman kita semakin kuat menahan setiap godaan pencobaan dari si iblis, yang memakai pesona duniawi untuk menggoyahkan iman kita supaya takluk dan tunduk pada keinginan iblis. Ibaratnya seperti tukang periuk yang membuat sebuah bejana dari tanah liat, di mana proses pembuatan bejana itu berulang kali. Tanah liat digemburkan supaya mudah dibentuk menjadi sebuah bejana sesuai keinginan tukang periuk. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Demikian juga Tuhan memproses kita melalui peristiwa hidup sehari-hari, di mana kita dibentuk sesuai yang Tuhan inginkan, dan pada saat dibentuk terasa sangat menyakitkan, seperti halnya tanah liat dibanting, diremas, dicongkel, untuk membersihkan tanah liat dari kerikil atau benda-benda yang melekat dan menyatu di dalam tanah liat. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Hendaknya kita menerima pembentukan Tuhan dan tidak memberontak, supaya proses menjadi bejana tanah liat yang indah dan sesuai keinginan Tuhan dapat segera terrealisasi atau terwujud. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dengan demikian kita dapat menyelami makna kehidupan ini dengan sabar dan tekun menjalaninya, tanpa menggerutu atau mengomel dan tidak komplain sana-sini kepada Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan akan mendatangkan sukacita meskipun harus melewati berbagai rintangan dan ujian hidup karena kita telah menemukan makna kehidupan di dunia ini. Pertanyaannya adalah, apakah aku telah menemukan makna kehidupan, yaitu menyerahkan kendali atas hidup kita kepada Tuhan dan bersandar kepadanya senantiasa? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.